Alhamdulillah, Alhamdulillahil aliyyil azim, dil wajhil karim wa sultanil qadim, khalaqa fasawwa wa qaddara fahada, ya'lamu ma baina aydina wa ma khalfana wa huwal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah al-barrul ra'ufur rahim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, balagha risalata rabbi wa adda amanah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halikun damim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa raqibuhu wa 'azzimu amrahu wa la ta'suhu. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Kautsar, Blok A, Kebayoran Baru, rahimakumullah. Tema khutbah Jumat kita hari ini adalah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewujudkan kejayaan umat. Karena hari-hari ini kita oleh Allah kembali diberikan nikmat merasakan bulan Rabiul Awwal, bulan yang dalam sejarah Islam memiliki makna khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awwal, di hari Senin. Rasulullah hijrah dari Mekah tiba ke Madinah di tanggal 12 Rabiul Awwal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diwafatkan oleh Allah di bulan Rabiul Awwal. Oleh karena itu wajar jika banyak di antara umat Islam di Indonesia, bahkan di berbagai penjuru dunia, kemudian menjadikan Rabiul Awwal sebagai momentum untuk menggali berbagai keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadallah, kenapa sangat penting menggali keteladanan Rasulullah dalam mewujudkan kejayaan umat? Karena kalau kita baca buku sejarah, baik yang ditulis oleh umat Islam maupun yang disusun bahkan oleh para penulis dan pemikir Barat, yang mereka tidak beriman kepada Islam, yang mereka bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi semua mengakui bahwa tidak ada yang lebih hebat dalam membangun peradaban umat manusia seberhasil, sesukses, sehebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahun ini bangsa Indonesia memperingati kemerdekaannya yang ke-80, maka kalau kita paham dan kita tahu sejarah keteladanan Rasulullah itu menjadi nabi dan rasul hanya tidak lebih dari 23 tahun. Tidak sampai sepertiga dari kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi hanya dengan 23 tahun itu, terutama di 10 tahun terakhir Rasulullah di Madinah menjadi pemimpin umat Islam, Rasulullah mewujudkan kejayaan umat ini. Yang awalnya negara adidaya itu adalah Romawi,
adalah Persia, adalah Majusi, adalah Mesir kuno dan seterusnya. Hanya dalam hitungan kurang dari 23 tahun umat Islam kemudian menjadi peradaban terbesar yang mengalahkan peradaban dan bangsa-bangsa adidaya saat itu. Ayat ibadah. Kalau kita renungkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dan hasan, serta sirah Rasulullah dengan berbagai keteladanan-Nya yang gemilang, paling tidak ada 2 teladan penting Rasulullah dalam membangun kejayaan umat. Yang kalau ikut kita teladani, kita ikuti dari mulai para orang tua, dari mulai para pemimpin, pejabat bangsa dan negeri ini, sampai kemudian anak-anak kita, remaja-remaja kita, generasi harapan masa depan umat dan bangsa yang kita cintai ini. Kalau kita melakukan 2 tiang Rasulullah dalam membangun kejayaan umat ini, tidak perlu 80 tahun umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia akan mencapai kejayaan dan kemuliaannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Keteladanan Rasulullah yang pertama dalam membangun kejayaan umat adalah al-ittizaz bil Islam, menanamkan kebanggaan akan syariat Islam, menanamkan keyakinan kepada semua lapisan umat, kepada semua lapisan bangsa, bahwa kita ini hanya akan mulia kalau kita hidup sesuai dengan tuntunan dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maya ibadallah, al-izzaz bil Islam, kita ini bangga, kita ini harus yakin bahwa umat dan bangsa ini hanya akan jaya, hanya akan bermartabat yang dan mulia kalau kita semua berpegang teguh pada ajaran Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mengingatkan, kalau di zaman Rasulullah umat Islam itu dipandang sebelah mata karena negara adidaya itu adalah Romawi, Persia, Mesir kuno dan seterusnya, maka sama dengan keadaan bangsa Indonesia dan umat Islam saat ini. Kita dianggap sebelah mata, kita diremehkan. Negara adidaya itu adalah Barat, adalah Amerika, adalah Rusia dan seterusnya. Tapi ternyata Rasulullah dalam hitungan kurang dari 23 tahun bisa menjadikan umat Islam yang awalnya dipandang sebelah mata itu kemudian menjadi negara dan bangsa yang paling adidaya. Di surat Ali Imran ayat 139 Allah menggugah kesadaran kita semua. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wala tahinu, dan jangan kalian merendahkan diri kalian sendiri. Wala tahzanu, dan jangan kalian pesimis. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, karena sesungguhnya kalian adalah yang paling tinggi derajat kalian kalau kalian benar-benar beriman. Ya ibadallah, inti dari kemuliaan ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama adalah dekat dengan Allah, membangun ketakwaan. Maka bangsa ini, umat ini, generasi masa depan bangsa dan umat ini gak akan pernah jaya dan mulia kalau hidupnya tidak berlandaskan kedekatan dan ketakwaan kepada Allah. Yang awalnya bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa Mesir kuno itu menyembah api, menyembah benda-benda yang mereka anggap ramah. Mereka menyembah berhala. Oleh Allah kemudian diluruskan bahwa bangsa yang jaya dan yang mulia adalah kalau mereka dekat kepada Allah. Kunci yang kedua adalah kebanggaan kepada ajaran Islam. Ajaran ini oleh Allah dari awal dibangun kejayaannya dengan ilmu pengetahuan.
Makanya 5 ayat pertama yang pun dari Al-Quran dalam Al-Quran adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra rabbukal akram, teruslah baca, kembangkan ilmu pengetahuan, dan Rabb kalian itu adalah yang maha pemurah. Ya ibadah Allah, 5 ayat pertama yang itu dalam Al-Quran itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Maka Allah ingin menyampaikan kepada kita kejayaan umat ini, kejayaan bangsa ini. Selain itu, pertamanya dekat dengan Allah adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah kalau kita ingin memuliakan manusia dari harta, dari materi, dari apapun juga yang ada di dunia. Ma'asyiral muslimin yang Jumat Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Kenapa bangsa Indonesia tidak kunjung jaya? Kenapa bangsa Indonesia masih juga diremehkan di 80 tahun kemerdekaannya? Karena kita salah. Kita ini sering merendahkan hakikat kemanusiaan. Kita ini sering seolah-olah materi, harta itu lebih penting daripada kemanusiaan. Padahal syariat Islam dari awal lebih mengutamakan, mengagungkan kemanusiaan daripada harta dan materi. Anak-anak kita saat ini, bahkan dari mulai para pemimpinnya, para pejabatnya, hidup hedonistik, seolah-olah orang yang mulia itu adalah yang bermewah-mewahan hidupnya. Para orang tua dalam mendidik anak-anaknya itu orientasinya adalah materi. Yang penting cepat lulus, mendapat pekerjaan dengan gaji yang besar dan seterusnya. Maka jangan heran kalau anak-anak kita hidup mereka juga adalah mengejar kesenangan materi. Padahal syariat Islam tidak mengajarkan bahwa kemuliaan dan kejayaan itu dengan materi. Faya ibadah, sejarah mencatat bagaimana Rasulullah berhasil menanamkan bahwa kejayaan suatu bangsa, suatu umat adalah kalau mereka tidak mengeluhkan materi, tidak menomorsatukan kemewahan dunia. Ketika pasukan umat Islam berhasil merebut kota Yerusalem, maka kemudian saat itu pemimpin Nasrani kota Yerusalem, Sophonikus, mengatakan, aku tidak akan menyerahkan kunci kota Yerusalem ini kecuali kepada pemimpin tertinggi umat Islam, pemimpin tertinggi kalian. Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid bin Al-Walid mengirim surat kepada Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar datang ke Yerusalem, karena pemimpin tertinggi kota Yerusalem hanya akan menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada pemimpin tertinggi umat Islam. Faya ibadallah, Khalifah Umar bin Khattab yang saat itu adalah pemimpin dunia yang paling luas kekuasaannya, membentang dari Jazirah Arab sampai ke Afrika Utara, membentang dari Maroko sampai ke Asia Tengah. Ternyata datang dari Madinah ke kota Yerusalem hanya berdua dengan asisten pribadinya menaiki seekor unta. Kalau asistennya capek jalan kaki, Umar bin Khattab yang turun, asistennya menaiki unta itu, dan Umar bin Khattab yang menuntun unta itu. Di kota Yerusalem, giliran Umar bin Khattab yang menuntun unta itu, dan asisten pribadinya yang sedang menaiki unta itu. Pemimpin tertinggi kota Yerusalem, Sophonikus, mengira pemimpin tertinggi umat Islam adalah yang menaiki unta itu. Maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid bin Al-Walid mengatakan, pemimpin tertinggi kami justru yang berjalan kaki dan menuntun unta itu.
maka semua penduduk Nasrani, semua penduduk Yahudi kemudian geleng-geleng kepala dan mengatakan, bagaimana mungkin pemimpin tertinggi umat Islam yang saat ini merupakan negara terbesar di dunia, yang menguasai hampir semua jazirah Arab, Afrika Utara, Asia Tengah, sampai sebagian daratan Eropa, tampil begitu sederhana dan berjalan kaki, dan justru menuntun unta yang dinaiki oleh asisten pribadinya. Umar bin Khattab kemudian menjawab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami ini adalah kaum yang Allah muliakan dengan ajaran Islam, yang dekat dengan Allah, yang memuliakan ilmu pengetahuan, dan yang memuliakan manusia, bukan hidup dengan gelimang materi. Fa'idan tawaina izzah biwairihi adzallan Allah. Maka kalau kami mencari kejayaan, mencari kemuliaan dengan meninggalkan ajaran Islam, pasti Allah akan menghinakan kami. Ini kunci bahwa kejayaan Islam, kejayaan suatu bangsa hanya bisa ditegakkan kalau pemimpin bangsa dan umat ini bangga dengan tuntunan Islam. Dari mulai pemimpinnya, presidennya, pejabatnya, para orang tuanya, para ustadz dan gurunya, sampai anak-anak kita, generasi masa depan bangsa dan umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua dan yang terakhir teladan Rasulullah membangun kejayaan umat adalah takliful qulub, yaitu menyatukan hati semua lapisan umat ini. Apapun ormasnya, apapun sukunya, apapun strata sosialnya, bangsa dan umat ini hanya akan jaya, hanya akan mulia kalau kita takliful qulub, kalau hati kita semua bersatu. Ya ibadah. Makanya kenapa Rasulullah dari awal hijrah dari Mekah ke Madinah, yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan semua umat Islam. Yang Muhajirin dipersaudarakan dengan yang Ansor. Mereka kemudian dipersatukan hati mereka. Maka apapun ormasnya, apapun sukunya, bangsa dan umat ini hanya akan mulia, hanya akan jaya kalau hati kita semua bersatu. Ya ibadah, dalam ajaran Islam ada renungan yang mendalam. Kita di masjid, dalam sholat jamaah, dalam ibadah-ibadah Jumat, hati kita sudah bersatu. Dalam satu shop yang sama, duduk sama mulia, berdiri juga sama mulia di hadapan Allah. Tapi inti dari ajaran Islam, takliful qulub, bersatunya hati, bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya di masjid, tapi bersatunya hati umat dan bangsa ini untuk menggapai kejayaan dan kemuliaannya juga harus kita jaga di luar sholat, di luar masjid, dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan seterusnya. Jangan ngaku NU punya jamaah 70 juta orang. Jangan ngaku Muhammadiyah punya jamaah 30 juta orang. Kalau dalam politik umat Islam selalu mendapat yang sisa-sisa. Kalau di Jakarta saja, konon penduduknya 10.500.000 orang. Katakanlah yang umat Islam 7 juta orang. Kalau kita takliful qulub, bersatu hati kita di bidang ekonomi, cukup satu hari setiap umat Islam yang 7 juta di Jakarta itu mengumpulkan Rp1.000 untuk kejayaan umat dan bangsa ini. Dalam satu hari kali 7 juta umat Islam, kita setiap hari bisa mengumpulkan 7 miliar rupiah. Dalam satu bulan kita bisa mengumpulkan 210 miliar rupiah. Dalam satu tahun kita bisa mengumpulkan 2.520 miliar rupiah. Apa maknanya? Kalau satu minimarket syariah
membutuhkan modal hanya 700 juta. Maka dengan 1.000 rupiah sehari, umat Islam di Jakarta yang jumlahnya misalnya 7 juta rupiah, kita setiap hari bisa memiliki dan membangun 10 minimarket di Jakarta. Dalam sebulan kita bisa membangun 300 minimarket di Jakarta. Dalam setahun kita bisa punya 3.600 minimarket di Jakarta. Apa maknanya? Dengan 1.000 rupiah sehari. Kalau umat Islam di Jakarta ini ta'riful qulub, bersatu hati kita semua, nggak hanya ketika sholat, nggak hanya ketika di masjid, tapi juga di luar masjid, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi. Maka dalam setahun ke depan, di setiap RT di Jakarta, umat Islam akan punya 1 minimarket yang itu akan menjadikan kita mulia, bermartabat di mata dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hayya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala ali 'abdika wa rasulika Muhammad kama shallaita 'ala 'abdika wa khalilika Ibrahim wa 'ala ali 'abdika wa khalilika Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan ورزقا واسعا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب والدينا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.